Komunitas Bekasi Mendengar dan Berbicara atau biasa dikenal Kotak Menara dibentuk pada 20 Oktober 2016. Kotak Menara merupakan wadah silaturahmi dan informasi bagi orang tua anak disabilitas di wilayah kota dan Kabupaten Bekasi maupun sekitarnya. Ditemui wartakotalife.com, Lisa Suryani selaku pendiri Kotak Menara mengisahkan awal mulanya terbentuk komunitas tersebut. Dulu asal muasalnya karena saya memiliki anak dengan disabilitas pendengaran gitu, dan saya melihat ternyata teman-temannya ini banyak yang seperti dia gitu. Sayangnya di Bekasi belum ada wadah yang bisa menaungi teman-teman untuk bisa bersatu dan berbagi ilmu gitu. Jadi inisiatif saya mengumpulkan teman-teman itu biar kita bisa ada wadah dan bisa sharing, bertukar pikiran, bertukar informasi dengan teman-teman gitu. Nah, asal muasalnya sih awalnya karena perpindahan sekolah anak saya dari khusus ke umum, kemudian teman-temannya yang lama ingin reuni gitu. Nah, atas inisiatif saya punya kenalan yang senior, bagaimana kalau dibuat komunitas saja. Nah, lalu saya ajak teman-teman untuk supaya ilmu yang saya dapat itu tidak hanya ruang lingkup yang terbatas, makanya saya ajak teman-teman saya yang lain, teman-teman kenalan di tempat seminar yang lain gitu, agar bisa meyakini gitu bahwa mereka tuh bisa bersinergi bersama-sama gitu. Kalau misalnya kita berjuang sendiri memiliki anak disabilitas itu sangat susah, tapi kalau kita berjuangnya bersama-sama, insya Allah kita lebih kuat gitu. Itu asal muasalnya pada tahun 2016. Nah, untuk pencetusan nama pertama kali pada tanggal 20 Oktober 2016, saya memberikan namanya itu Komunitas Peduli Tunarungu Bekasi. Nah, kemudian selang beberapa waktu, sekitar 2 mingguan, inisiatif saya merubah menjadi Kotak Menara, kepanjangan dari Komunitas Bekasi Mendengar dan Berbicara, karena saya ingin supaya tidak ada pembias, ada kata bias dari kata tunarungu dan tuli, karena ada teman-teman yang ingin disebut dengan tuli untuk disabilitas pendengaran mereka, ada juga teman-teman yang ingin disebut tunarungu. Jadi untuk sebagai penengahnya, inisiatif saya merubah nama tersebut menjadi Bekasi Mendengar dan Berbicara, ya karena nama adalah suatu doa. Harapan saya dan teman-teman pastinya setelah pakai teknologi pendengaran, maunya anak tidak hanya mendengar tapi juga bisa berbicara, karena berbicara itu selagi tidak ada hambatan di dalam organ bicara, anak-anak dengan disabilitas pendengaran itu ada kesempatan untuk bisa berbicara seperti teman-temannya yang mendengar normal lainnya gitu. Berarti kalau untuk anggotanya sendiri nih cara Mbak menggayat lah ibaratnya untuk menentukan satu misi dan visi lah gitu, itu awalnya dari mana? Biasanya kalau dari mulut ke mulut ataupun dari sosial media, tapi mayoritas dari antar teman, dari mulut ke mulut, ikut gabung. Jadi teman-teman yang sama-sama memiliki senasib dan seperjuangan gitu, ketika melihat temannya yang lain, ikut gabung aja yuk dengan komunitas ini, kita biar bisa belajar bersama, bisa berbagi informasi, bisa tidak merasa sendiri gitu, saling menguatkan. Berarti sekarang anggotanya tuh ada di daerah mana aja Pak untuk Kotak Menara sendiri? Untuk anggotanya ini sebenarnya dari berbagai macam daerah, tapi mayoritas karena namanya saja sudah Bekasi, memang mayoritas itu ada dari kota dan Kabupaten Bekasi. Nah, di Jakarta, Depok, Bogor, Bandung, dan yang terjauh itu ada teman, sebenarnya di Pulau Sulawesi juga ada, dari Aceh pun juga ada, di Pulau Sumatera dan daerah Lampung. Sebenarnya banyak, tapi tetap mayoritas itu dari Bekasi penduduk yang banyaknya. Untuk aktifnya sendiri lebih banyak melalui WhatsApp group. Jumlah sekarang itu ada sekitar hampir 450 orang gitu. Anggotanya nih? Iya, tapi kalau dari sosmed
Dan seperti Instagram, Facebook, itu paling yang follow saja gitu. Dan biasanya untuk sosmed itu kita untuk share informasi kegiatan apa yang akan kita laksanakan atau yang sudah dilaksanakan. Untuk aktifnya sendiri biasanya hanya melalui grup WA karena lebih lebih cepat gitu informasi yang diberikan gitu. Berarti kalau misalkan dia ada di daerah jauh, misalkan tadi seperti Mbak bilang di Aceh gitu, itu bisa ikut kegiatannya streaming aja berarti? Kadang-kadang streaming, kadang-kadang ya cuma kalau kita ada soft copy-nya ya kita bagikan gitu. Mungkin terkendala karena mayoritas yang namanya komunitas sosial, jadi tenaganya juga sosial. Ya sebenarnya kita agak kesulitan untuk masalah teknik marketing IT, maklum namanya sosial. Oke Mbak, kalau untuk pengurus ibarat itu, Mbak tuh ada yang lain atau Mbak hanya sendiri atau seperti apa? Alhamdulillah untuk saat ini masih saya didampingi beberapa teman yang menjadi tim saya gitu, karena kalau saya bekerja sendiri tentu akan sangat kesulitan mengingat acara yang diselenggarakan juga bukan acara kecil tapi lumayan besar gitu. Minimal saja untuk peserta yang hadir rata-rata ditargetkan 30, itu mayoritas bisa 100 lebih. Nah tentunya untuk bekerja sendiri saya tidak bisa dan saya membutuhkan tim gitu. Nah tim sendiri ada yang tim tetap, ada juga tim boleh dibilang tim cabutan saat acara gitu ya. Kalau yang tim tetap ada berapa? Tim tetap dengan saya ada 4 gitu. Jadi ada tim satu orang memegang keuangan, satu orang lagi bantuan untuk dengan teman-teman humas, macam humas gitu. Kemudian satu orang ada yang menjadi penasehat gitu. Jadi yang tempat ini ada 4 orang, selanjutnya cabutan gitu ya? Iya benar. Oke, kalau untuk kegiatannya sendiri Mbak, mungkin belakangan ini atau kegiatan yang paling besar diadakan tuh contohnya seperti apa? Paling besar, rata-rata sih paling lumayan banyak ya. Yang paling banyak itu pernah sampai hampir 200 itu Di mana? di sebuah mall di Bekasi. Itu tentang perilaku untuk anak disabilitas gitu, tentang terapi perilaku gitu untuk menangani tantrum. Nah itu banyak, kesininya juga lumayan banyak. Biasanya paling banyak itu berkaitan dengan habilitasi anak, bagaimana menanganinya sejak dari awal sampai sekarang gitu. Karena tujuan dari Kotak Menara sendiri ada jangka pendek ini, kita berharapan untuk orang tua itu bisa anak-anaknya kalau sudah mendengar bisa berbicara dan punya bekal masuk sekolah SD umum. Nah itu kita berharapnya bisa masuk ke sekolah umum gitu, bisa berbaur dengan sekolah umum. Atau karena untuk sekolah khusus sendiri kan dibatasi, otomatis kalau tidak ada hambatan yang lain di dalam mendengar dan berbicara anak disarankan ke umum. Nah kita inginnya seperti itu, jangka pendek anak-anak tuh bisa berbaur dengan masyarakat umum. Kemudian untuk jangka panjang tentunya kita ingin anak-anak yang diwadahi oleh Kotak Menara ini suatu hari bisa mandiri gitu. Nah di tahun yang ke-6 ini Kotak Menara sendiri sebenarnya sudah sejak awal ingin planning kita mau bikin kegiatan skill untuk anak-anak gitu, karena mayoritas anak ini kan tidak semuanya bisa berbicara, ada beberapa yang mungkin berbicaranya harus dibantu dengan isyarat. Nah itu mau tidak mau harus dibantu dengan keahlian gitu. Kita sendiri melihat di lapangan pekerjaan yang disediakan itu masih banyak yang diskriminasi terhadap disabilitas. Tentunya anak-anak yang disabilitas ini tetap harus dibekali dengan keahlian khusus supaya mereka tidak tergantung bekerja dengan orang lain. Jadi kalau mereka mandiri, mereka juga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari kemampuan yang dia punya. Nah itu yang kita ingin, menggali potensi anak sesuai dengan kemampuannya agar mereka bisa mandiri nantinya. Nah ini yang sedang secara bertahap kita coba bangun, baik itu secara mandiri ataupun bekerja sama dengan komunitas lainnya gitu. Oke, siap. Kalau untuk misalkan di dalam seminar nih, dalam suatu acara itu kegiatannya itu
berarti ada proses pelatihan gitu atau seperti apa? Iya, biasanya kalau workshop itu melibatkan peserta langsung. Jadi orang tua praktek bagaimana menangani anaknya. Tapi kalau misalnya hanya berupa seminar yang ada narasumber cuma satu arah, ya paling hanya seputar sharing dan diskusi saja gitu. Nah Mbak, dari tadi kan dari semua ibaratnya se-Indonesia lah yang 400 anggota itu ya, nah, memang dominannya lebih ke kota dan kabupaten Bekasi gitu. Iya. Untuk anggotanya sendiri ada gak sih Mbak ketika fokus dan bergabung di Kotak Menara yang tadinya pasif, masih belum lancar berbicara, akhirnya ikut bergabung bisa gitu, dan dia dengan lingkungan sekitar lebih aktif gitu. Iya, alhamdulillah banyak sih Mbak yang udah mulai ke arah situ. Jadi terbuka wawasannya bahwa memiliki anak disabilitas itu bukan suatu aib, tapi merupakan suatu anugerah gitu. Jadi orang tua sendiri yang awal-awal yang mesti kita bangkitkan gitu. Karena mayoritas ketika orang tua ketika divonis memiliki anak disabilitas, yang pertama-tama pasti mereka akan merasa down gitu. Apa dosa saya, apa ini aib keluarga dan sebagainya. Nah, itu yang kita coba kuatkan mental orang tua bahwa anak ini pun pasti kalau ingin bisa memilih pasti ingin terlahir sempurna gitu. Tapi Tuhan sudah menitipkan dia dengan keadaannya, dengan kelebihannya. Nah, itu yang mesti kita gali gitu. Dan kita harus menganggap anak ini, semua anak adalah titipan Tuhan gitu. Terlebih dengan memiliki anak disabilitas. Nah, itu pasti sudah ada maksud Tuhan yang harus kita ambil hikmahnya, bahwa semua anak adalah tiket ke surga, apalagi anak yang memiliki kemampuan khusus atau disabilitas gitu. Oke, Mbak Lisa. Terakhir Mbak, harapan ke depannya setelah sudah 6 tahun Kotak Menara berdiri gitu dan banyak berkontribusi untuk para masyarakat khususnya yang satu perjuangan lah, perjuangan dengan Mbak Lisa juga. Ke depannya apa sih Mbak harapannya? Harapannya semua masyarakat pada umumnya gitu, baik Indonesia ataupun dunia gitu, bisa menganggap para disabilitas ini merupakan bagian dari pembangunan. Mereka memiliki hak yang sama dengan kita semua yang tidak disabilitas gitu. Mereka punya kesempatan yang bersama membangun negara. Mereka berhak untuk mendapat kerjaan yang layak, pendidikan. Mereka berhak untuk diterima karena mereka setara dengan kita gitu. Jadi kita yang harus bisa menerima mereka, bukan mereka yang meminta kita untuk menerima mereka gitu. Jadi jangan biarkan mereka yang mengemis kita, tapi kita sendiri yang membuka hati bahwa mereka itu bagian dari kita gitu. Mereka sama seperti kita. Mereka sama-sama ciptaan Tuhan dan mereka ingin diperlakukan yang sama seperti kita gitu. Jadi jangan memberi batasan diskriminasi ataupun mencap negatif bahwa mereka merupakan produk gagal dari Tuhan. Justru itu adalah sebenarnya orang-orang istimewa yang Tuhan datangkan kepada kita, bahwa kita harus sentiasa bersyukur dan sentiasa berbuat baik gitu. Oke Mbak Lisa, terakhir mengenai kegiatan, apakah ada donatur atau misalkan ada ingin berdonasi bisa kemana gitu? Untuk sementara karena kami masih komunitas sosial, jadi yang kalau ada bantuan dari manapun gitu melalui saya dan tim, nah nanti kami seleksi kembali mana yang lebih berhak untuk mendapatkan bantuan. Jadi kami seleksi prioritas gitu. Bantuan yang dibutuhkan biasanya selain otomatis bantuan alat bantu dengar, kemudian kita berharap itu bantuannya dari nggak hanya pemerintah, mungkin dari lingkungan lah yang ingin membuka sekolah atau memberikan kesempatan anak-anak kami gitu untuk berbaur dengan anak-anak umum lainnya. Jadi mereka diizinkan untuk berbaur dengan masyarakat, dengan teman-teman di sekolah umum. Selain dari bantuan itu dan bantuan alat bantu dengar dan bantuan pendidikan, mungkin bisa bantuan yang lainnya, bisa beasiswa pendidikan ataupun kalau misalnya bantuan berupa sembako mungkin sudah ada lah, dan memang sih kami bisa menerima dan menyalurkan kepada teman yang butuhkan gitu. Jadi untuk sementara memang karena masih bersifat sosial,
Jadi masih pakai rekening pribadi, Mbak. Bisa hubungi saya selaku founder, nanti biar saya teruskan dengan tim. Ada di Instagram, ya bahkan ada di Facebook, WA, nanti kalau Iya. ingin bertanya lebih lanjut. Iya, kami pun juga berharap adanya perusahaan ataupun lembaga yang ingin mengajak anak-anak kami ini yang kelak nanti akan menjadi generasi Indonesia selanjutnya diberi kesempatan untuk melatih kemampuan mereka, digali potensi mereka supaya kedepannya mereka bisa mandiri dengan berbagai keahlian yang ada. Jadi sangat senang sekali kalau ada yang menawarkan kerjasama dengan kami gitu untuk memberdayakan anak-anak ini gitu, karena kelak mereka akan menjadi generasi pelapis dari kita gitu. Mereka akan besar, mereka akan dewasa, sama seperti kita, ingin berumah tangga, ingin bekerja. Nah, itu yang kita harus pikirkan ke depannya. Iya. Karena setiap manusia, setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama, termasuk para disabilitas.